Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, telah bersama bergabung nih dengan podcast Syariah Research Consulting. Sudah bergabung Pak Profesor Abdul Halim dan juga Kak Aida. Ya, ini sekarang sedang viral terkait KDM Basmi Bang Emok. Ya, ini viral sekali. Sebetulnya kalau KDM itu spiralnya tidak hanya Bang Emok aja, dia banyak sekali. Tapi ini kita menarik sekali kalau bahas tentang Bang Emok gitu. Nah, kalau menurut Kaida nih, bagaimana tindakan dari Bang Emok ini? Apakah setuju atau jangan-jangan atau tidak setuju? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri, dari sudut pandang saya tentunya ya Bu, untuk Bang Emok sendiri sebenarnya tentu pasti ada sisi positif dan negatifnya, tergantung dari siapa yang melihat juga. Tapi karena sebagai orang yang netral dalam melihat Bang Emok ini, tentunya ya saya ada pro kontranya juga gitu. Mungkin netizen yang lain juga sama pikirannya dengan saya. Jadi paling untuk Bang Emok sendiri adalah bagaimana akhirnya terimplementasi dengan baik saja sih. Jadi kalau misalnya untuk gimana teknisnya diserahkan kembali mungkin ke yang ahlinya gitu. Iya, oke nih Pak. Ini sudah bersama nih dengan Prof Halim. Ini apakah dengan banyaknya Bang Emok yang ada di Jawa Barat, khususnya yang dipimpin oleh KDM, ini tanda atau ciri terdapat permasalahan sosial di Jawa Barat? Gimana menurut Bapak? Ya, makasih Pak Bu Dr. Rina ya. Ini tema Bang Emok ini sebenarnya sangat mendasar ya. Dan sekaligus ini kalau kita lihat sebenarnya Bang Emok kan gitu. Itu kesannya berarti kan ibu-ibu. Iya. Kemudian di masyarakat yang rural area, kemiskinan. Kemudian satu lagi dia pasti tidak formal. Artinya ada di luar kebijakan negara kan gitu. Nah, kalau saya lihat sih Bang Emok ini sama rentenir aja nih Bu Dr. Rina ya. Kan kalau kita lihat ngutangnya misalnya 1 juta, terlambat bisa nanti 5 juta, 10 juta dan apa. Nah, ini barangkali nggak bisa dibiarkan ya, dalam perspektif saya itu nggak bisa dibiarkan. Nah, dalam konteks inilah saya belum lihat ini tindakan nyatanya Kang Deddy Mulyadi ini apa. Ya sementara ini kebutuhan ya bagi pedagang kecil, bagi ibu-ibu yang mau bayar uang sekolah, beli sepatu anak segala macam. Keperluan mereka itu sangat mendasar, tapi mereka berada dalam jalur yang menurut saya agak problematik. Ya, gitu. Oke, baik. Jadi memang kalau untuk apa sih bagaimana yang dilakukan oleh KDM ini dia sudah membasmi. Jadi bagaimana apa bentuk basmi itu apa? KDM ini sampai rentenir ini atau Bang Emok ini kocar-kacir. Jadi ketika ada kumpulan kan Bang Emok ini kenapa disebut dengan Bang Emok? Karena posisinya itu target pasarnya adalah emak-emak. Lalu kemudian emak-emak ini duduknya emok. Kalau dalam bahasa Sunda itu duduk ngemok gitu. Ya lalu mereka bersama-sama duduk emok, maka nanti akan ada sumpahnya. Nah, makanya viral itu karena pada saat terjadi perkumpulan Bang Emok dengan emak-emak itu ada KDM. KDM langsung dikejar-kejar. Jadi emak-emaknya yang dikejar KDM. Ya, itu dikejar-kejar. Nah, sampai akhirnya Bang Emok itu pergi ya lari. Dan emak-emaknya lah di sini KDM memberikan solusi. Ya gitu, solusinya ya awalnya menasehati, kemudian termasuk solusi melunasi utang gitu. Karena memang betul Bang Emok itu adalah masalah yang sangat tinggi gitu kalau di Jawa Barat. Jadi memang ini lingkupnya itu lingkup khusus Jawa Barat. Jadi itu. Jadi kalau apa peran ataupun apa yang sudah dilakukan oleh KDM sampai seperti itu. Tapi Pak, ini kebijakannya nih Pak. Jadi kebijakan yang kan kalau hanya tindakan seperti itu kalau dalam kenegaraan itu nggak bisa kita hanya bertindak seperti itu. Apa kebijakan yang cocok gitu? Ya, saya termasuk mengkritik ya. KDM itu kritik saya, selain kita apresiasi lah ya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan
Kang Deddy Mulyadi ini, yang betul KDM ini yang positif banyak. Tapi untuk kasus Bang Emok ini saya pikir ini nggak bisa kebijakan atau tindakan yang sporadis, tidak terencana, nggak sistematik. Tetap nanti ibu-ibu ini saya pikir berada dalam lingkaran setan. Pasti akan balik lagi. Akan ya, balik lagi. Yes. Jadi saya pikir disinilah barangkali perlu kita dorong ke Kang Deddy ini untuk membuat regulasi kebijakan gubernur, ya paling tidak dari bawahnya, dari mulai RT, RW, kepala desa segala macam, bagaimana menertibkan ini. Satu, menertibkan. Yang kedua tentu menertibkan saja juga harus didukung oleh literasi ekonomi, ya ekonomi yang sehat bagi keluarga. Jadi yang ketiga, kehadiran negara di sini. Jadi KDM ini dalam hal kaitannya dengan Bang Emok ya, ini saya pikir didukung dengan tindakan yang sistematik, terstruktur, dan masif. Karena ini juga fenomenanya kalau kita lihat Mbak Aida ya, ini kayaknya hampir di semua kabupaten. Meskipun bentuk lain ya, kalau kita lihat di Sumatera Utara, di Jakarta, di mana-mana ada bentuknya. Ya, saya tidak ingin menyebut etnis tertentu ya, tapi daerah-daerah tertentu di Sumatera, mereka itu bertindak minjamkan uang, dan ini terus bentuk lain, mungkin model lain di Jawa Barat. Jadi saya pikir kita dukung, ya kita berharap Kang Deddy mendengarkan percakapan kita ini. Harus didengarkan. Dan kemudian tuh juga DPRD, kemudian juga aparat pemerintahan ini turut memberi perhatian terhadap Bang Emok ini, sekaligus berarti menyelesaikan soal kemiskinan di Jawa Barat. Nah ini. Sama ini Pak, untuk mungkin tadi Prof. Halim juga sempat mention tentang Bang Emok ini akhirnya menjadi solusi para ibu-ibu yang Jawa Barat ya khususnya untuk membayar biaya pendidikan. Nah itu terkait sama pendidikan Jawa Barat, itu kan masih ada beberapa yang bayar ya Pak. Nah itu mungkin dari situ juga itu efek gitu. Jadi benar sekali untuk TSM mengenai regulasi Bang Emok ini, dan juga bagaimana akhirnya kemiskinan teratasi, terus juga pendidikan juga menjadi solusinya gitu sih Pak. Dan terlebih lagi ini tadi saya menguatkan dari Prof. Halim, KDM ini banyak bertindak, itu positif, tapi belum siap secara dari bawah fundamentalnya itu tidak, ya karena berjalan sendiri. Nah, spontan juga Bu untuk ngomongnya gitu kan. Tapi sebagai kita berbicara kesejahteraan warga negara, itu nggak mungkin bisa sebagai spontan seperti itu, tapi harus dengan kebijakan. Jadi ada cara yang lebih manfaat gitu, termasuk khususnya pada Bang Emok, harus ada dari bawah. Tidak bermain sendiri KDM, karena hari ini kita lihat KDM itu sangat pemain sendiri gitu. Kalau bermain bola itu capek juga gitu. Ya, kalau saya lihat ini sebuah awal yang baik. Awal yang baik yang perlu kita apresiasi. Sangat diapresiasi. Semoga ada lanjutan. Nah inilah barangkali diperkuat. Jadi kita tetap, saya pikir KDM ini kan fenomena ya, fenomena pemerintah daerah, seorang tokoh figur yang turun ke bawah, melihat langsung, dan kemudian eksekusi langsung. Jadi istilahnya ini obat sementara lah, ibarat pusing kepala. Itu KDM itu cepat kasih pil paracetamol. Tapi tidak boleh mengharapkan itu terus. Nah, itu saya lihat penanganan yang intensif. Intensif. Karena di masyarakat banyak gini Pak, kalau misalnya ada orang yang nggak punya uang gini, kita telepon aja KDM gitu. Karena mereka itu berharap KDM datang gitu. Jadi kalau sekarang candanya tuh gitu, kalau nggak punya uang, telepon aja KDM, minta sama KDM gitu. Tapi kalau nggak ada jodoh, nggak telepon KDM. Oke, baik, terima kasih Prof dan Kakak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.